Ya, jadi tema kita saat ini doa yang tulus. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, tadi kita sudah ditunjukkan gambar, ya ada dua tempat, satu di IGD, ya tempat gawat darurat, yang satu di gereja, karena ada simbol salib. Nah, di gawat darurat itu ditulis di sinilah tempat doa yang tulus. Tapi yang di dalam gedung gereja ditulisnya di sini tempat doa dengan bulus, mungkin akal bulus. Kita nggak tahu siapa yang buat. Saudara, mari kita lihat kata doa itu sendiri. Nah, kata doa untuk konsep agama, ya, saya ulangi, kata doa untuk konsep agama itu jelas monolog, satu arah. Hanya manusia kepada Tuhan. Itu doa dalam agama, monolog, ya. Doa apa? Hubungan diskusi satu arah, monolog, bukan dialog. Kalau dialog itu dua arah. Monolog itu satu arah. Nah, di dalam semua agama di dunia ini, doa itu hanya tempat manusia curhat, manusia meratap, manusia merengek, ya manusia teriak-teriak kepada Tuhan, pokoknya minta, Tuhan tolong. Nah, itu semua agama. Dan masing-masing agama ada embel-embel atau bumbu-bumbu atau tambahan-tambahan yang lain. Nah, kita nggak bahas itu. Tapi sayang, setelah kita menjadi anak-anak Bapa di surga, menjadi murid Yesus, ternyata doa yang seperti itu tetap terbawa. Sehingga doa kita cuma monolog dengan Bapa di surga, satu arah saja. Nggak sampai dua arah antara kita dengan Bapa, Bapa dengan kita. Nah, padahal doa itu nggak cuma satu arah dan tidak juga hanya tempat curhat, merengek, meratap, menuntut Tuhan. Pokoknya Tuhan tolong kami, tolong aku Tuhan, Tuhan tolong. Nah, bukan itu yang Papa inginkan. Saudara, doa buat kita murid-murid Tuhan Yesus, buat anak-anak Papa di surga, itu bukan sekedar tempat untuk kita curhat, merengek, meratap, berteriak, menangis, bahkan ngancam Tuhan. Ada yang doa seperti demo mogok makan. Tuhan tolong lu Tuhan, kalau Tuhan gak nolong aku mati ini kelaparan. Maaf ya. Nah saudara, bukan itu. Dalam kekristenan kita, dalam hubungan kita dengan Bapa di surga, doa itu adalah satu-satunya cara kita berjumpa dengan Bapa di surga, bukan dengan permintaan-permintaan, tidak. Tapi dengan pengenalan. Dengarkan ini. Kalau kita belum mengenal Bapa kita, pasti doanya cuma minta, tolong. Ya, ingat berapa kali kita belajar, seringkali doa kita cuma 3 hal. Minta, nyuruh, lapor. Lapor, nyuruh, minta. Betul? Nah, padahal Papa enggak. Doa itu sarana untuk kita bisa bersekutu, bisa berdiskusi, bisa bercengkerama, bisa cerita macam-macam dengan Bapa kita di surga. Itu konsep doa yang Tuhan inginkan. Maka itu dalam Matius 6 ayat 6. Jelas Tuhan Yesus berkata, apabila kamu berdoa, yang belum tahu silakan catat, Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuklah kamarmu, kunci pintunya. Jelas bukan? Masuk kamar, pintu kunci. Nah, kalau kita menggunakan filosofi masuk kamar pintu kunci, maka hanya suami istri yang boleh ada di dalam kamar dan terkunci pintunya.
Jelas bukan? Saya ulangi, Matius 6 ayat 6. Tuhan Yesus yang bicara. Matius sempat mendengar. Maka itu Matius tulis. Begini kata Tuhan kita. Apabila kamu berdoa, masuk kamarmu, kunci pintunya. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, ada katakan enter to your most private room. Masuklah ke dalam kamar yang sangat pribadi, your most private room. Itu luar biasa. Nah, kalau pakai kata itu, rahasia. Oh ya, ini dia ya. Terima kasih. Langsung dapat. Amplified. But, ya, Matius 6 ayat 6, terjemahan Amplified, bahasa Inggris. But, when you pray, go into your most private room and closing the door. Wish. Pray to your Father who is in secret. Berdoalah, bersekutulah dengan Papamu yang rahasia itu. Dalam kerahasiaan itu. Saudara bisa bayangkan. Nah, maka itu doa itu bukan teriak-teriak, bukan supaya semua orang dengar, enggak. Malah tempat yang sangat pribadi. Who is in secret? Di mana Bapamu itu sedang ada di tempat yang rahasia. Wah, kalau kita pakai ajaran Tuhan Yesus ini, maaf, berarti semua doa kita yang rame-rame itu salah. Ya, apa boleh? Apakah dilarang? Tidak, itu ya. Jadi silakan. Ada sampai istilah doa corporate. Jadi doa bersama-sama. Ya, sebetulnya itu ada di Kisah Rasul juga pasal yang keempat. Murid-murid berdoa sampai tempat itu tergoncang. Nah, kalau kita melihat Matius 6 ayat 6 ini, jadi doa itu pribadi, rahasia. Dan ini bicara tentang suami istri. Nah, Yesus mempelai laki-laki Yesus mempelai laki-laki surgawi, dan kita, gerejanya, mempelai wanitanya. Nah, kalau kita pakai hukum ini, saudara, wah, doa itu sangat pribadi. Hanya kita dengan Tuhan Yesus. Nggak boleh ada yang lain kalau ini. Nah, lalu doa makan gimana? Doa bangun pagi bagaimana? Ya, itu seringkali saya berkata, ternyata sebagian besar kita masih doa 5 waktu juga. Loh, kok masuk 5 waktu? Pagi bangun doa, sarapan, makan siang, makan malam, tidur malam. Lah kan 5 kali doanya. Nah, itu nggak dihitung sebagai doa yang pribadi. Ya, itu pun doa makan di Alkitab pun tidak diajarkan. Hanya ada mengucap syukur, bukan doa loh. Berterima kasih karena Papa memberkati. Oke. Maka itu doa yang benar itu pribadi. Nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu orang tahu. Nah, saya masih ingat tahun 70-an, 80-an, ya. Saya dengan satu kelompok yang unik. Nah, jadi ada istilah gini. Ada doa bisik-bisik. Maksudnya gimana? Doa yang supaya orang lain dengar, bukan Tuhan dengar. Maksudnya gimana? Jadi begini, satu hari dalam satu persekutuan doa, ada yang doa, Tuhan terima kasih untuk penyertaan-Mu, tapi saya ini perlu motor Tuhan untuk pelayanan. Nah, itu doa di depan kelompok orang lain. Nah, itu namanya doa yang bukan kepada Tuhan, tapi kepada orang. Nah, itu nggak tulus. Kalau doa gitu itu pasti tidak tulus. Oke, jadi saya ulangi. Doa itu pribadi. Bahkan, ini luar biasa. Bicara suami istri di dalam kamar yang tertutup. Pasti ada hubungan seks. Ada hubungan suami istri. Karena di kamar yang terkunci. Nah, kalau ada hubungan suami istri,
maka suami menaruh benihnya di rahim istrinya. Sehingga harus lahir sesuatu. Sesuatu itu bisa pribadi yang diselamatkan. Harus begitu. Mari kita buka. Lukas 1. Ya, Lukas 1 mulai ayat yang ke-34. Lukas 1 mulai 34. Lukas 1, 34. Kata Maria kepada malaikat itu, Gabriel ya, setelah dijelaskan, aku datang disuruh Tuhan untuk memberitahu kamu bahwa kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Itulah Yesus. Lalu kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum menikah, aku belum bersuami. Wajar bukan? Kalau Maria ngomong, loh, gimana aku bisa melahirkan, bisa hamil, aku belum bersuami. Saudara lihat ayat 35. Inilah doa yang Tuhan inginkan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus. Perhatikan. Pertanyaannya, bagaimana aku bisa hamil? Aku belum bersuami. Jawabannya, Roh Kudus. Berarti benih yang akan dimasukkan ke rahim Maria supaya dia bisa mengandung, itu Roh Kudus. Akan turun atasmu. Nah, seorang hamba Tuhan namanya Bapak Pendeta Stefanus Damaris sudah meninggal, pernah membacakan ayat ini dengan kalimat yang vulgar, saudara. Roh Kudus akan membuai kamu dan kuasa Tuhan yang maha tinggi, dia pakai kalimat ini, akan meniduri engkau. Kata menaungi itu meniduri. Nah, kata ini yang dipakai di Kejadian 1 ayat 2. Roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Kata yang sama dalam bahasa Ibrani dan dalam bahasa Aramik ini, ya, menaungi, meniduri engkau. Saudara, jadi tiap kali kita dalam kata sedang berdoa, itu sedang terjadi pembuahan di rahim gereja. Karena Roh Kudus yang turun membuai dan kuasa yang maha tinggi meniduri kita. Nah, bertahun-tahun saudara, sebelum saya membaca ayat ini, diterangkan oleh Roh Kudus, saya itu ada terganjal yang belum tahu supaya tahu hari ini. Coba kita buka Yakobus 4 ayat 5. Wah, lama sekali saya ini mengerti ayat ini, susah. Yakobus 4 ayat 5. Ya, sampai saya bingung. Apa ini? Saya tanya beberapa teman saya, jawabannya juga membingungkan. Ya udah, akhirnya saya simpan sendiri. Jangan kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan, berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita, itu diingininya dengan cemburu. Apa itu? Dulu belum ada berapa terjemahan seperti sekarang ya. Cemburu. Kenapa harus cemburu? Saya tanya, siapa cemburu kepada siapa? Kenapa ada kata cemburu? Nah, sampai Lukas 1 itu muncul. Oh, pantas. Jadi Bapa di surga cemburu kepada kita karena kita mempelai perempuan Yesus
dan rohnya ditempatkan dalam diri kita, dimasukkan ke rahim kita, tapi kok nggak ada anak, nggak ada yang lahir, ya dia pasti cemburu. Ayat. Apakah kamu pikir kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Sama, BIS. Nanti lihat amplified-nya ya, bahasa Inggrisnya. Jangan kira bahwa Alkitab tanpa alasan berkata, di dalam kita Tuhan menempatkan roh yang keras keinginannya. Wush, roh yang punya keinginan yang kuat sekali. TSI. Kitab suci pun mengatakan, roh Tuhan yang tinggal di dalam kita cemburu dan menginginkan kesetiaan penuh kepadanya. Apakah menurutmu ayat ini hanya omong kosong? FIA-nya, sebelum nanti kita lihat amplified-nya. Lihat ini ayat kan aneh bukan? Wih, bertahun-tahun saya pusing. Apa ini? Roh yang ditempatkan Tuhan dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Oke. Bukan tanpa alasan, kitab suci mengatakan bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam diri kita menuntut kesetiaan kita kepadanya. Nah, kalau kita simpulkan dari beberapa terjemahan, ada kata cemburu, ada kata menuntut kesetiaan. Bukankah ini hubungan suami istri? Wih, hebat sekali. Itu doa di dalam kamar yang terkunci. Amplified-nya, bahasa Inggrisnya. Kita lihat ya. Ya. Or do you suppose that the scripture is speaking to no purpose? That's it. Apa kamu kepikir firman Tuhan itu kalau ngomong sesuatu tanpa tujuan? Nggak mungkin. The Spirit whom He has caused to dwell in us. Roh Kudus itu yang membuat kita dijadikan tempat kediamannya, tempat tinggal Roh Kudus itu yearn over us, punya kerinduan yang kuat sekali. He yearns for the Spirit to be welcome with a jealous love. Nah, Roh Kudus itu punya keinginan yang kuat untuk tinggal di dalam kita dengan kecemburuan. Nah, saudara, silakan bisa cari terjemahan bahasa apa saja Yakobus 4 ayat 5. Tapi intinya, ternyata doa itu hubungan suami istri seperti seorang suami sedang menitipkan benihnya di rahim istrinya. Dan suami itu pasti berharap ada yang kau lahirkan. Luar biasa. Maka itu kalau kita lihat konsep doa yang seperti ini, betapa celakanya kita selama ini doa kita hanya minta, nuntut, lapor, minta, nuntut. Aduh. Tidak melahirkan sesuatu untuk kerajaan surga dan buat dunia ini. Kan celaka sekali. Apalagi yang berjam-jam sehari berdoa. Wih, luar biasa. Ada yang menekankan. Kalau saudara bisa bangun pagi jam 4, doa 1 jam saja. Wah, dahsyat. Enggak. Ternyata doa itu tidak ditentukan berapa panjangnya, berapa banyak kata-kata, ya enggak. Bahkan masih ingat ya, cukup banyak, tapi terakhir-terakhir ya sudah berubah zaman. Ya, ada orang doa gini, setelah selesai, Tuhan sempurnakanlah doa saya ini, karena kata-kata saya tidak sempurna. Nah,
Sudah tahu tidak sempurna, lah kok panjang-panjang doanya. Kalau tahu nggak sempurna, nggak usah ngomong dah. Biar Tuhan yang tahu hatinya, maaf ya, jangan tersinggung. Nah, jadi bukan begitu. Doa yang tidak sempurna, enggak. Tuhan tidak menilai doa kita sempurna karena kata-katanya teratur rapi, tersusun manis, ya berjam-jam, tidak. Karena doa setelah kita mengerti Matius 6 ayat 6 dan ditambah dengan Yakobus 4 ayat 5. Ternyata doa di kamar yang terkunci itu kita sedang dibuai oleh Roh Kudus. Lalu melahirkan sesuatu dalam hidup ini. Ini luar biasa. Ayo, mulai hari ini saudara, kehadiran kita di mana saja, selalu ada sesuatu yang lahir. Harus begitu dalam hidup kita ini. Ada sesuatu yang lahir. Terima kasih Bapak, karena kita dibuai. Maka itu tanpa alasan, Roh Kudus firman Tuhan enggak sembarang ngomong. Karena ada kecemburuan dalam hidup Tuhan terhadap kita. Oke. Keluaran 25 ayat 22. Keluaran 25 ayat 22. Kita lihat itu. Keluaran 25 ayat 22. Wah, ini bisa lebih lagi. Kagum kita kepada apa yang Papa buat atas kehidupan kita. Bentar ya. Oke. Keluaran 25 ayat 2. Bentar. Oh. Woi, anak saya hebat. Kampriadi, sudah lama ini Bapak nggak ketemu kamu nak. Senang sekali bisa jumpa. Di sanalah kata Yahweh kepada Musa, aku akan bertemu dengan engkau. Nggak cuma untuk Musa, untuk kita juga. Ya, di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dengan saudara dan dengan saya. Papa ingin bertemu. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Saudara, coba keluarkan dua kata penting ini, bertemu dan berbicara. Oh, ini mutlak saudara. Ini mutlak dalam hidup kita. Saya ulangi, bertemu dan berbicara. Itu Bapa kita. Dan tempatnya spesial, khusus. Di atas tutup pendamaian. Kenapa begitu? Bukan urusan kita. Itu maunya Papa. Artinya, kalau saudara masih punya musuh, berarti saudara tidak akan ketemu Papa. Karena saudara belum berdamai dengan semua orang. Maka itu setan suka kalau dia tahu saudara susah mengampuni orang. Catat, setan suka. Rajinlah berdoa berjam-jam sehari, tapi masih punya musuh, tidak hidup dalam damai 100%, percuma. Tuhan gak akan hadir. Catat itu. Maka itu saudara yang baru-baru belum lama ngikut saya mengajar, ya, hampir 90%. Tiap kali Tuhan beri saya kesempatan ngajar, saya selalu menekankan ampuni, hidup tanpa musuh. Karena kalau masih jengkel saja, nggak benci, sama, tutup pendamaian saudara rusak. Yang Maha Kudus Raja Damai nggak bisa hadir bertemu saudara,
Bagaimana mau berbicara? Bertemu aja nggak bisa. Karena tutup pendamaiannya pecah atau rusak. Karena masih punya musuh. Awas yang berkata, aku nggak benci, tapi malas ketemu. Sama goblok, benci dan malas ketemu itu sama. Catat itu. Aku nggak benci, cuma jengkel. Sama. Pokoknya hati harus bersih, saudara. Itu yang Tuhan mau atas kita. Nah, ini perjanjian lama loh, saudara. Ini perjanjian lama. Artinya, di perjanjian lama itu, Yahweh Tuhan susah ditemui. Sebab masih pakai peraturan Taurat. Ya, saya ulangi. Wah, dari Belgia, dari Sydney, dari mana ini lagi. Ya, oh masih pakai peraturan Taurat yang sulit. Tapi ketika Papa kita bicara pada Musa, aku mau bertemu kau Musa, dan aku mau berbicara. Waduh, saudara, saya suka dua kata ini. Jadi kalau Papa menemui kita, itu karena dia ingin berbicara kepada kita. Dia yang ingin loh. Ada komen. Jadi doa sejatinya, aku belum punya semua itu untuk menjalankan, mewujudkan keinginanmu. Dan jawab Papa, nanti Roh Kudus turun ke atasmu, membuat kita mengandung, memiliki apapun yang kita butuhkan. Iya, yang Tuhan butuhkan. Betul. Yesus lahir lewat Maria, bukan karena Maria butuh Yesus, tapi dunia. Wah, luar biasa. Amin ya, Ira. Sudah sampai Sorong kalian katanya. Ya. Hebat sekali Tuhan kita. Maka itu saudara, izinkan. Ya, izinkan. Papa menemui kita dan dia berbicara. Izinkan. Papa menemui kita dan dia berbicara. Bahkan bicaranya itu enggak cuma sepotong-sepotong. Dikatakan tadi Keluaran 25:22, aku akan berbicara kepadamu tentang segala sesuatu yang akan kau sampaikan kepada orang banyak itu. Wow, sampai segitunya. Dia mau bicara tentang segala sesuatu. Oh, keren sekali. Kalau kita mau serius berdoa dengan benar, bersekutu, supaya Papa hadir menemui kita, dan dia berbicara kepada kita. Wih, itu dahsyat sekali. Kalau kita ya mau melakukan yang Tuhan ingat untuk kita, yang Tuhan suruh kita lakukan. Ayo, mulai hari ini semua kita ya melakukan kehendak Tuhan yang Tuhan inginkan atas kita. Oke ya, jadi jangan salah doa lagi mulai hari ini. Itu saya ini suka kata segala sesuatu. Tolong kumpulkan ya saudara, ya. Nggak tahu berapa banyak kali di Alkitab ini ada firman. Tuhan ingin menunjukkan segala sesuatu kepada kita. Oh, itu banyak sekali ya. Salah satunya Keluaran 25 ayat 22. Juga ada di 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Ya, segala sesuatu akan dia tunjukkan kepada kita. Yohanes 15 ayat 15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, tapi sahabat. Sebab aku telah menyampaikan kepadamu segala sesuatu yang aku dengar dari Bapakku. Nah, gini artinya. Kumpulkan semua ayat yang saudara bisa temukan di Alkitab, yang ada kalimat
Tuhan ingin nyampaikan kepada kita tentang segala sesuatu. Pokoknya tentang segala sesuatu. Itu luar biasa. Segala sesuatu. Oh, dari Belanda. Amin. Luar biasa. Kalau kita bisa berdoa dengan benar. Dan Bapak berbicara dengan kita. Pasti bisa. Naomi, karena Tuhan rindu atas kita. Nah, begini. Ketika ada perintah. Doa paling tidak pagi 1 jam. Siang 1 jam. Sore 1 jam, malam 1 jam. Bagus kedengarannya. Tapi nggak cocok. Coba bayangkan. Kalau saudara bisa memberi waktu Tuhan berdoa 1 jam. Ayo. Kita yang ngomong sendiri 1 jam. Betul tidak? Ya. Oh ini. Dari ngunut Pak Filipus. Menurut Alkitab, kata segala sesuatu dalam bahasa Inggris all things muncul sebanyak 72 kali dalam Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Namun jika Anda merujuk pada kata segala sesuatu dalam konteks spesifik seperti segala sesuatu ada waktu dan musimnya, pengkhotbah 3, maka kata tersebut muncul hanya sekali dalam Alkitab. Segala sesuatu ada waktunya. Ya, itu beda. Nah, begini. Kalau Papa ingin menyampaikan segala sesuatu kepada kita, anak-anaknya, murid Yesus, mempelai perempuan Yesus. Lalu saudara begitu merasa hebat dan rohani, karena pagi bisa memberi waktu doa 1 jam. Siang 1 jam, sore 1 jam, malam 1 jam. Berarti dari 24 jam, saudara bisa memberi waktu 4 jam untuk berdoa. Nah, biasanya 1 jam doa itu kita yang nyerocos sendiri. Sekarang bayangkan. Kita bisa memberi waktu Papa untuk, bisa memberi waktu Papa bicara tentang segala sesuatu itu berapa jam dalam 1 hari. Mikir. Pertama kali saya diajar ini, saya geleng-geleng kepala. Misalnya saudara rajin puasa. Sehingga dalam 1 hari saudara nggak tidur, nggak makan, nggak minum. Seperti Musa itu yang 40 hari. Saya tanya, cukupkah kita mampu mendengar Papa bicara kepada kita tentang segala sesuatu selama 24 jam? Saya percaya kita nggak akan sanggup. Ya itu kan dari pihak kita. Maka itu kalau dari pihak Papa di surga. Coba saudara renungkan itu. Kira-kira Papa akan minta waktu kita berapa ratus jam, berapa ribu jam. Supaya dia bisa menyampaikan segala sesuatu itu kepada kita. Saya harap mengerti pertanyaan ini. Artinya, sepanjang umur hidup kita, kalau kita mampu 50% dari waktu hidup kita, itu hanya kita diam di hadapan Bapa untuk mendengar dia menyampaikan segala sesuatu. Misalnya, ya, saya bulan depan 69 tahun. Saya beri waktu 50% kepada Papa untuk bicara tentang segala sesuatu. Berarti saya menyediakan waktu berapa? 34,5 tahun. Betul ya? Ya. Saya yakin saya bisa tahu tentang segala sesuatu yang Papa ingin katakan. Enggak mungkin. Lagi sekali, yang konsep doanya monolog, cuma 1 arah, berarti saudara 1 jam saja, itu berapa kali? Oh, ada yang ngitung lagi itu dari Sydney, ternyata ada 268 kali kata segala sesuatu di Alkitab. Puji Tuhan.
Ya, masih 49 tahun kali ini. Ya, nggak cukup. Maka itu saudara, kita jangan sombong. Oh, aku bisa doa sekian jam. Tidak, bukan itu. Bukan lamanya. Masih ingat hidup Musa? 40 hari, 40 malam. Itu Musa full dengan Tuhan. Dia nggak tidur, nggak makan, nggak kencing, nggak berak, nggak minum, nggak ngapa-ngapain. Full 40 hari. Itu wajahnya langsung bercahaya. Itu doa. Ya, seringkali kita ngomong sendiri masalahnya. Ya, berapa kali saya beri ilustrasi. Papa sedang nunggu kita amen. Ya, karena kalau dia tahu kita amen, berarti dia waktunya bicara. Harusnya begitu. Tapi setelah banyak di antara kita doa sekian jam dalam nama Yesus, amin. Baru Papa bilang, hai anakku, loh sudah pergi nih anak. Karena amin, terus pergi aja. Karena aku sudah lapor Tuhan. Aku sudah beri tugas Tuhan. Aku sudah memberi perintah kepada Tuhan. Amin. Biar Tuhan yang kerja. Nah, ini kesalahan doa. Dan itu doa yang tidak tulus. Saya harus beri ilustrasi. Ya, supaya yang belum dengar bisa belajar. Kalau ada, bertobat hari ini. Ternyata tidak sedikit orang Kristen, murid Yesus, ngakunya anak Papa, tapi memperlakukan Yesus seperti pembantu rumah tangga. Contoh, kalau saudara punya pembantu rumah tangga, ya pasti dibayar dong, digaji dong. Kalau enggak ya ngapain? Nah, setelah saudara gaji pembantu itu, pasti saudara beri tugas toh. Tolong kerjakan ini. Sudah, bahkan tugas sebulan pun sudah ada semua. Nah, setelah saudara beri tugas pada si pembantu yang sudah saudara gaji, langkah berikutnya apa? Ngecek. Tugasnya dikerjakan baik, tidak. Kalau pembantu saudara yang sudah saudara gaji dan diberi tugas, setelah dicek ternyata tugasnya nggak pernah selesai. Wajar nggak saudara marah kepada dia? Bahkan memperingatkan. Pak, aku sudah gaji loh. Kok masih begini kerjaanmu? Saya senang kamu hadir. Ya. Tegur. Wah, kalau sudah sekian bulan nggak becus, pecat. Cari pembantu lain. Saya kaget ketika Roh Kudus pernah memberi saya ilustrasi itu. Wih, berapa banyak orang Kristen yang memperlakukan Yesus sebagai pembantu. Sudah digaji kok. Apa gajinya Tuhan? Perpuluhan. Persembahan. Sudah digaji, aku sudah gaji Tuhan kok. Tuhan mana hasilnya? Aku minta ini loh Tuhan, aku minta itu. Aku nyuruh Tuhan begini loh, aku nyuruh Tuhan begitu. Kenapa hasilnya seperti ini? Rugi dong saya bayar Tuhan. Tolong sampaikan ilustrasi ini ke banyak saudara kita yang kelihatannya rohani karena doanya panjang-panjang. Lalu sempat kecewa dengan Tuhan karena yang diperintahkan tidak dikerjakan si pembantu. Aku sudah beri perpuluhan, aku sudah beri persembahan. Wih, sadis saudara. Maka itu kita harus merubah konsep hidup kita tentang doa. Nggak serendah itu. Nggak semurah itu. Tuhan kita suruh-suruh. Apalagi ngerajin doa syafaat. Di kamar-kamar doa, di tempat-tempat doa. Tuhan dibentak-bentak. Aduh. Izinkan saya ngomong fakta ini ya. Kalau saudara nggak bisa terima, nggak apa-apa. Tapi saya harus ngomong. Sampai hari ini masih ada cukup banyak, walaupun tidak semua,
gereja, pendetanya, gembalanya menyiapkan pendoa. Bisa 5 orang, bisa 10 tergantung. Oh, bentar ya. Dan di gereja seperti itu, gembalanya minta setiap ibadah, pendoa tidak boleh stop berdoa di sebuah ruangan. Ya, di sekitar gereja itu. Terus saya itu heran, yang didoakan apa oleh pendoa-pendoa ini? Saya tahu, isi doanya rata-rata, supaya yang khotbah diurapi Tuhan. Supaya pelayanan musik diurapi. WL, tamburin, pemuji Tuhan, guru sekolah minggu diurapi. Dan ada gembala yang berkata, tidak boleh stop berdoa. Karena selama ibadah ada serangan-serangan dari kuasa jahat. Nah, saudara, ini pasukan sniper, ya, penembak jitu. Harus perang selama kebaktian itu. Saudara, efeknya itu rusak fatal. Efek pertama. Oh, berarti pendoa ini hebat. Karena bisa menyuruh Tuhan untuk memakai pengkhotbah. Wih, keren. Maka itu para pendoa seringkali sombong rohani. Maaf saya berkata. Karena para pendoa syafaat itu merasa lebih dekat dengan Tuhan dari yang lain. Lalu efek yang lain muncul kesombongan. Kalau ibadahnya itu terjadi suatu manifestasi Roh Kudus yang luar biasa, wah hebat. Wih, para pendoa besar kepala. Karena kami itu, karena kami. Lalu gembala memberikan apresiasi. Betul, kalian tadi doanya luar biasa. Maka itu kebaktian tadi hebat. Pret. Maaf saya berkata. Itu konsep apaan? Lalu kapan para pendoa ini beribadah? Lalu dengar firman, kapan? Wih, ngeri. Doa dari pendoa syafaat lebih penting dari hadirat Tuhan sendiri dalam sebuah ibadah. Nah, itu dia. Ngeri jadinya. Betul, ada yang ngomong lagi. Malah ada pernah menemukan pendoa-pendoa yang menjelma menjadi dukun-dukun Kristen. Betul, ngeri. Jadi nggak perlu. Sepanjang ibadah dan ada doa syafaat, nggak perlu. Ada komen lagi nih dari gembala satu ini. Efek sampingnya, kalau gembala nggak siap, khotbahnya jelek, jemaat ngantuk, katanya, pendoa kurang bersungguh hati. Oh, kasihan. Itu loh, saudara. Jadi ngapain? Aduh. Oke, Michi, bubur absen. Kenapa? Oke ya. Saudara, jadi nggak perlu. Selama ibadah pasukan doa itu nggak perlu. Silakan berdoa sampai berbusa mulut pendoa. Ya. Sampai kram bibirnya karena berjam-jam doa, ibadahnya panjang. Kalau hidup si pengkhotbah nggak beres, masa Tuhan bisa make hamba Tuhan seperti itu karena ada yang doa? Saya ulang ya. Silakan berdoa sampai berbusa mulut, sampai kram bibir, kram kaki, karena berlutut terus. Tapi kalau si pengkhotbah sendiri hidupnya nggak beres, masa Tuhan akan pakai? Itu tadi efek yang lain. Kalau gembala nggak siap, khotbahnya jelek, jemaat ngantuk, katanya pendoa kurang bersungguh hati. Nah, jadi para pendoa jangan sombong. Tuhan tidak nurut perintah saudara para pendoa. Dengar dalam nama Yesus. Maka itu saya paling tidak suka kalau ada orang bilang, tolong Pak doakan saya, doakan anak saya, doakan usaha saya, doakan. Saya nggak mau, saudara. Kenapa? Saya tahu diri. Siapa saya?
bisa nyuruh-nyuruh Tuhan menolong orang itu. Nah, bagaimana Tuhan mau nolong? Kalau yang mau ditolong nggak mau ditolong. Karena hidupnya aneh-aneh. Jadi yang rajin mendoakan orang, stop hari ini. Percuma. Tuhan nggak pernah nurut dengan doa kita. Sudahlah, hamba Tuhan sehebat apa yang penuh urapan, katanya. Tuhan nggak akan nurut. Tuhan itu Tuhan yang berdaulat. Maka itu kalau ada orang minta saudara doakan, langsung aja katakan, selama hidup saudara beres, mentaati hukum Tuhan, nggak usah ada yang doakan. Jalani hidup sesuai firman, maka saudara akan mengalami kedahsyatan Tuhan. Itu yang saya sampaikan. Jadi bukan kita yang berdoa lalu Tuhan bekerja. Tidak. Wih, ada yang bilang dari Brisbane. Setuju nak? Tuhan punya harga diri, tahu? Betul. Masa Tuhan nurut perintah kita? Ampuni. Woi, dari Lawas, Malaysia. Shalom, Bapak. Hamba Tuhan hebat, Simpson Kanang. Jadi kita harus tahu konsep ini. Jangan merintah-merintah Tuhan karena kita pendoa. Jangan. Aduh, ayo. Ya bisa menjadi sombong rohani. Aduh. Ada yang bilang teologi memble. Doa profetik. Betul. Malah banyak gereja sekarang tak berani ngajar teologi doa Bapa kami. Karena pendeta atau gembalanya pada egois. Ya, betul. Ayo kita berubah. Ya. Dikit-dikit profetik. Sepertinya yang punya otoritas nabi itu kok lebih hebat, lebih sakti. Enggak, saudara. Dikit-dikit kenabian. Ayo kita tunggu tim profetik. Bubarkan aja tim-tim kayak gitu. Tim doa, tim profetik, tim tamborin. Bukan. Tim banner supaya Tuhan bekerja. Tim ini, sudah. Pokoknya Tuhan gak terpengaruh. Itu dia. Maka itu harus berubah. Ya, doa tetap penting, tapi doa yang benar. Bukan doa bentak-bentak Tuhan yang isinya cuma minta, nyuruh, lapor, nyuruh, minta. Bukan doa gitu. Tolong yang tanya ini saya baru baca, ikuti dari awalnya supaya jelas. Kalau sekarang ikuti dari bagian ini, wah jadi kacau. Ayo kita mulai berubah mulai hari ini, saudara. Untuk konsep ini. Jadi ingat, doa itu adalah satu sarana untuk kita bertemu Papa dan Papa berbicara tentang segala sesuatu. Dan kita diberi benih ilahi untuk kita bisa melahirkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Itu doa yang Tuhan inginkan terjadi atas hidup kita. Jadi keren ya. Oh, terima kasih Papa. Kalau Papa mengajar kami seperti ini. 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Kita lihat. Terima kasih Esther. Ya. Suruh lapor minta anggaran. Memangnya surga kaya kepolisian. Kacau teologi begini. Ini ada yang ngomong dari Cibinong ini. Puji Tuhan. Ya. Dan inilah 1 Yohanes 5:14. Ini doa yang tulusnya seperti ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepada dia. Kepadanya. Yaitu. Bahwa ia Papa kita mengabulkan doa kita. Ada syarat. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini dia. Nah, menurut kehendaknya. Saya berkesaksian. Tadi saya ada ibadah. Sebelum ini toh, ya. Nah, ada seorang hamba Tuhan. Istrinya telepon. Besok nggak bisa datang karena dia sakit. Nah, saya ini kalau ketemu orang seperti itu,
acaranya baru besok, sakitnya hari ini masih sakit. Lah kok beriman sakit sampai besok itu kan bodoh, maaf. Saya nyampaikan firman karena Roh Kudus bilang, dia harus ketemu kamu besok karena aku mau bicara kepada dia. Tapi saya nggak ngomong ini kepada istrinya. Ya, si hamba Tuhan nggak bisa saya telepon istirahat. Sampaikan kepada suamimu, besok dia bisa datang, sembuh. Ya, karena Tuhan mau bicara kepada dia. Istrinya tertawa, nggak percaya. Ya, saya sampaikan, tapi nadanya nggak serius. Dan siang tadi, saudara, luar biasa. Dapat berita, suaminya sembuh, seger, dan bisa datang. Akhirnya saya tanya tadi, Tuhan bicara apa pada kamu? Iya. Ada satu poin yang saudara sampaikan dari khotbah tadi. Saya harus berubah. Nah, jadi sebelum kita berdoa, sebelum nyerocos, yang tanya tadi ya, ayo, doa wajib penting, tunggu dulu. Jadi sebelum kita doa, nyerocos, ngomong, nyuruh, minta, lapor ke Tuhan, harus cari kehendaknya dulu. Apakah yang aku doakan ini berkenan? Kalau tidak, ya dia nggak akan jawab. Cari kehendaknya dulu. Terjemahan yang lain, Filipus. Coba keluarkan. Ya. Oh, ada yang bilang pendoa sudrun. Nanti baru tanya apa balasnya. Untuk saya semprol katanya. Oke, maaf. Ayati. Dan inilah keyakinan yang kita miliki di hadapan dia. Yaitu jika kita meminta apapun yang sesuai dengan kehendaknya, dia mendengar kita. PIS. Dan kita berani menghadap Tuhan karena kita yakin Ia mengabulkan doa kita kalau kita minta apa saja. Apa saja. Tapi yang sesuai dengan kehendaknya. Jelas bukan? TSI. Dengan begitu, kita tidak merasa takut lagi datang ke hadapan Tuhan. Melalui doa. Bila permintaan kita sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Haleluya. Jadi cari kehendaknya dulu baru berdoa. Jadi seperti pendeta yang sakit teman saya ini, saya tanya, Bapak, dia bisa datang nggak besok? Saya nggak tanya sembuh, kok sembuh pasti. Bisa, karena aku mau bicara pada dia. Nah itu dia. Ya. FIYH. Coba FIYH. Wih, ada komen dari sutradara hebat. Be more like him and be less like us. Biar kita makin berkurang. Tapi kita makin serupa dia. Dan kita yakin bahwa ia akan mendengarkan kita bila kita meminta kepadanya sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Ya sudah. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Karena dia ingin kita kenal kehendaknya dulu. Oh, dari Belanda ini ada komen. Saya kenal pendoa yang dikit-dikit bilang Tuhan bicara begini, begitu, bilang begini, begitu. Tuhan suruh ini, suruh itu. Padahal hidupnya tak sesuai firman. Dia kunjungin orang-orang yang mampu, yang kaya maksudnya. Karena berdoa panjang-panjang, isinya minta berkat. Yang didoain senang dan ngasih amplop. Tapi kakaknya yang susah dan lagi sakit, dia nggak kunjungi. Jawabannya, Tuhan gak suruh untuk ke kakak saya yang sakit. Saya jawab pendoa palsu dan mata duitan. Wih, betul juga ini. Setuju nak? Kamu ngomong begitu. Iya, kadang-kadang kita memanipulasi. Amplified. And this is the confidence. Inilah keyakinan kita. The assurance, jaminan. The privilege
of boldness, sebuah keberanian yang tidak dihalangi oleh apapun juga, which we have in him, yang kita miliki di dalam Bapa. We are sure, kita ini yakin, kami ini yakin, that if we ask anything, kalau kita minta apa saja, make any request, ya, minta dalam bentuk apa saja, according to his will, yang sesuai dengan kehendaknya, in agreement with his own plan. Nah, ada tambahan, yang bersetuju dengan rencana Tuhan sendiri. He listens to hears us. Maka Bapa akan mendengar kita. Wah, terima kasih. Ini luar biasa. Sejak kapan ya pendoa kenabian jadi profesi, bikin cari duit? Aduh, ini betul ngeri ya. Kalau sampai seperti itu, menakutkan sekali. Jadi ayo saudara, mulai hari ini kita makin dekat dengan Bapa, supaya doa kita tulus. Doa bukan dengan iman bisik-bisik, doa bukan dengan motivasi tersembunyi, enggak, yang tulus. Doa yang tulus artinya sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, banyak ayat tentang doa, sayang waktunya. Ya, nah, satu ayat lagi terakhir. Yudas 20. Ini doa yang tulus, ya. Yudas 20. Yudas cuma satu pasal. Amin. Ini anak saya dari Manado, tapi saya belum pernah ketemu. Amin. Semoga setiap kali saya mengikuti pelajaran ini, saya lebih bertumbuh. Pasti nak, kamu bertumbuh. Ya, karena firman yang kamu makan. Yudas 20, cuma satu pasalnya. Akan tetapi kamu, saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Langsung BIS saja, ya, BSTSI nanti. Tetapi kalian, saudara-saudaraku, BIS, ya, tetapi kalian, saudara-saudaraku, binalah terus hidupmu berdasarkan percayamu kepada Yesus Kristus. Imanmu itu sangat suci. Sementara itu berdoalah dengan kuasa Tuhan, Roh Tuhan, TSI. Tetapi saudara-saudari yang saya kasih, hendaklah kalian saling menguatkan supaya tiap orang terus percaya penuh kepada ajaran suci yang sudah disampaikan kepadamu. Tetaplah berdoa dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, kan jelas ini. Roh Kudus, ingat tadi Yakobus 4 ayat 5. Roh Kudus itu luar biasa, akan membuai kita. Jadi ada iman yang paling suci. Berarti ada iman yang setengah suci, ada iman yang seperempat suci, ada iman yang tidak suci sama sekali. Nah, iman seperti itu enggak tulus, maka doa pun tidak tulus. Oke, satu ayat lagi, Yakobus 4, maaf. Jangan kita doa yang ngawur. Ya, Yakobus 4, mulai ayat yang kedua. 2 atau 3 nanti kita lihat Yakobus 4. Ya. Ayat 2. Ya. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Nah, doa model apa ini nanti kita lihat. Tapi dengan emosi, ngotot, minta ini. Ayat 3, Yakobus 4. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Nah ini loh, jangan kita seperti ini doa nggak tulus. Karena kamu salah berdoa. Bukan salah kata-katanya, bukan salah jamnya, bukan salah tempatnya, bukan salah bajunya, enggak. Kamu salah berdoa. Dalam hal apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu.
Terjemahan yang lain, Filipus. Yakobus 4 ayat 3. Ampuni kami Tuhan. Ini doa yang sangat tidak tulus. Terjemahan yang lain, Yakobus 4 ayat 3. Ampuni kami. Ya, ayat itu. Atau kamu meminta, tetapi tidak mendapat, karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan hawa nafsumu. BIS, Yakobus 4 ayat 3. Dan kalaupun kalian sudah memintanya, kalian toh tidak mendapatnya. Sebab tujuan permintaan salah. Apa yang kalian minta adalah untuk kesenangan diri sendiri. TSI. Lihat ya. Atau mungkin kamu sudah berulang-ulang memintanya, tetapi Tuhan tidak menjawab doamu. Mengapa? Karena kamu meminta dengan alasan yang salah, yaitu untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. Ya sudah. Ini doa yang tidak tulus. Ya, doa yang tulus adalah doa yang sesuai dengan kehendak Bapa. Sebelum kita doa, cari dulu kehendaknya. Doa yang tulus adalah doa yang tidak sesuai hawa nafsu atau keinginan diri sendiri. Ayo kita periksa. Doa yang tulus, doa yang tidak punya musuh, hati penuh damai. Maka Bapa akan bertemu kita dan berbicara kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih untuk tema yang luar biasa dari suara kita, David Tutu di Makassar. Terima kasih kita boleh belajar bersama-sama. Oke, woi, ini anak saya dari Yosua, Papa lupa, kamu dari Sidikalang, Silangit, mana maaf. Terima kasih Bapak pencerahannya tentang doa. Terkadang kita memang berdoa seakan memaksa Tuhan agar keinginan kita terkabul. Dan jika doa kita tidak terkabul, maka kita cenderung akan menyalahkan Tuhan. Padahal seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan dulu, lalu berserah dalam doa agar kehendak Tuhan yang terjadi. Oh, Horas dari Tarutung, maaf. Ya, ini anak saya, Marga Nababan. Makasih nak, kamu hadir di sini. Tarutung, puji Tuhan. Oke ya, Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk kita mulai berubah dalam konsep doa kita. Haleluya.